Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rina Citnar. Sekarang kita sudah sampai di bab 3, yaitu pengenalan dan basic Cisco di bab Cisco CCNA part 1. Pertama, kita akan mencoba mengenal device Cisco. Nah, device ini itu terdapat port serial konsol. Port ini digunakan untuk mencolokkan menggunakan kabel serial konsol seperti ini. Agar lebih paham, kita akan langsung saja praktikan ya teman-teman. Yang pertama, kita akan menambahkan switch dulu satu, lalu satu PC. Lalu kita akan hubungkan menggunakan kabel serial konsol. Kita pilih yang konsol, lalu sambungkan ke PC. Di sini kita pilih yang RS232. Masuk ke switch, kita ke jelly. Kali ini kita akan meremote switch menggunakan PC, jadi kita tidak langsung konfigurasi dari switchnya. Kita ke desktop, lalu terminal, lalu di sini kita oke. Di sini kita sudah berhasil meremote switch melalui PC. Di sini akan muncul switch seperti ini, dan kita bisa konfigurasi melalui terminal. Di sini itu dari sini terdapat tulisan switch dan tanda lebih dari. Nah, ini yang dinamakan dengan mode user. Artinya kita berada di mode user. Di mode ini akses kita berada di akses kita masih terbatas. Agar akses tidak terbatas, kita bisa masuk ke privilege mode dengan perintah enable atau bisa disingkat dengan N. Kita ketikkan saja EN, enter. Nah, di sini tandanya berubah menjadi pagar. Di mode ini kita bisa menggunakan berbagai macam perintah. Untuk melihat daftar perintahnya, kita bisa ketikkan tandanya. Kalian bisa lihat di sini itu sudah ada tulisan more yang artinya lainnya. Kita bisa tekan spasi untuk melihat perintah lainnya seperti ini. Nah, mode enable ini bisa diibaratkan seperti root pada sistem Linux Debian. Selanjutnya, untuk melakukan konfigurasi, kita harus masuk ke global configuration. Kita ketikkan conf, kita enter. Akan muncul seperti ini. Disinilah kita bisa melakukan berbagai konfigurasi Cisco. Untuk keluar, kalian bisa menggunakan exit atau bisa disingkat dengan X. Kita ketik, lalu kita ketik lagi exit. Di sini sudah kembali. Selanjutnya kita akan membahas tentang service password encryption. Biasanya saat masuk ke enable kita tidak dimintai password. Kita akan mencoba membuat password saat masuk ke enable mode. Untuk langkahnya kita bisa masuk ke enable terlebih dahulu. Kita ketikkan N, lalu kita ketikkan conf t, lalu ketik enable password. Di sini saya menggunakan password 1 sampai 5 ya teman-teman. Kita enter, lalu kita exit. Sekarang kita akan coba masuk ke enable lagi. Kita ketikkan N. Nah, di sini dimintai passwordnya, kita ketikkan saja. Kita akan coba cek passwordnya dengan perintah show run. Nah, di sini ada tulisan enable passwordnya yaitu 1 sampai 5. Nah, jadi password ini tuh kan terlihat sangat jelas, jadi tidak aman. Jika ada orang di sebelah kita, mereka bisa melihat password tersebut. Sekarang kita akan coba cara yang lebih aman yaitu enable secret. Kan conf t, enter. Lalu kita ketikkan lagi enable secret 1 sampai 5. Kita enter. Lalu kita exit. Kita coba masuk ke enable lagi. Passwordnya. Kita coba show run. Nah, di situ bisa dilihat bahwa enable secret itu berubah menjadi sebuah kode, jadi lebih aman. Lalu bagaimana agar enable password itu bisa berubah menjadi enable secret juga? Kita ketikkan
conft, kita ketik service password min and option. Kita ketikkan suara. Nah, di sini enable password juga sudah berubah menjadi kode. Namun perlu diketahui bahwa service encryption itu masih bisa dihack ya teman-teman. Dia juga bisa dibuka lewat browser dengan kata kunci password decrypt. Jadi enable secret itu tetap yang paling aman. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi IP di router. Kita akan hapus semua. Di sini kita akan tambahkan switch. Kita tambahkan router. Di sini kita pilih router yang terakhir ini, kita letakkan di sini. Lalu kita tambahkan 3 PC. Lalu kita akan sambungkan menggunakan kabel otomatis semua. Di kelompok ini nantinya itu blok subnetnya itu akan berbeda. Nah, karena networknya berbeda, tidak bisa saling berkomunikasi, sehingga kita perlu menambahkan router. Kita akan menambahkan node untuk IP address-nya. Nah, jadi di sini router kan memiliki 2 jalur. Yang pertama yaitu Fast Ethernet 0/0 dan yang kedua Fast Ethernet 0/1. Yang 0/0 itu mengarah ke daerah yang pertama dan 0/1 itu mengarah yang ke PC3 ini. Nah, di sini ada IP 10.0/24 dan 20.0/24. 10.0 ini mengarah ke PC1 dan PC1 dan PC2, sedangkan yang 20.0 itu mengarah ke PC3. Antara kelompok 1 dan kelompok 2 ini kan berbeda network, jadi kita itu membutuhkan router. Kita masuk ke router, kita ke CLI. Di router kita ketikkan N, lalu kita ketik conft, kita enter, lalu kita ketikkan interface Ethernet 0/0. Sudah kita enter, lalu di sini kita ketikkan IP ADDR 10.10.10.1. Di sini kita tidak bisa menggunakan slash karena tidak bisa, sehingga kita bisa menggunakan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Nah, di sini kan kabelnya masih berwarna merah. Untuk berubah menjadi hijau, kita bisa ketikkan perintah no shutdown atau bisa disingkat dengan no sh. Kita enter. Kita tunggu sampai berubah menjadi hijau. Nah, di sini sudah berubah menjadi hijau semua. Lalu kita akan melakukan yang di FA01. Kita ketikkan dulu exit. Kita ketikkan int fa 0/1, lalu kita ketikkan IP ADDR 20.20.20.1, lalu 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita ketikkan juga no sh. Kita enter. Nah, di sini sudah hijau semua. Nanti kita sudah mengkonfigurasi di routernya. Sekarang kita akan mengkonfigurasi pada PC-PC-nya. Kita klik PC1, lalu kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Untuk IP address-nya kita isikan 10.10.10.2, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 10.10.10.1. Lalu pada PC2 kita ke desktop IP configuration. Di sini IP-nya 10.10.10.3. Lalu subnet masknya 255.255.0. Lalu default gateway-nya sama 10.10.10.1. Lalu sudah kita silang. Lalu di PC3
Di sini IP-nya 20.20.20.2. Subnet masknya sama titik 0. Lalu default gateway-nya 20.20.20.1. Lalu sudah kita silang. Nah, gateway itu adalah jalur agar device kita itu bisa saling berkomunikasi ke network lain melalui router. Kita bisa masuk ke pengujian koneksi. Kita klik surat. Kita kirim dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini sudah successful atau berhasil karena mereka masih berada dalam satu subnet. Lalu kita ke PC 2. Kita ke command prompt. Di sini kita ping IP PC 3. 20.20.20.2. Di sini sudah TTL. Kita akan menggunakan yang surat juga. Kita klik surat, kita kirim dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang perbedaan exit dengan end. Kita bisa masuk ke router. Lalu kita bisa ketikkan enable. Kita ketikkan conf2. Lalu interface FA 0/0 enter. Nah, jika kita menggunakan exit atau X, dia akan keluar satu level, jadi masih berada pada config-nya. Kita menggunakan exit atau X, dia akan keluar satu level, jadi masih berada pada config. Kita ketikkan juga, coba interface FA 0/0, kita enter. Lalu kita ketikkan N. Nah, ini langsung kembali ke privilege mode ya teman-teman. Sekian materi di bab 3 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.